ila syis wasairu auladi adama ghairuhu ghairihi inqaradu wabadu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu dzikru wafati Adam. Penjelasan dzikru itu menyebut ya, ingat asalnya ingat berpikir, tapi yang pas arti di sini adalah penjelasan, ya, penjelasan wafatnya Nabi Allah Adam. Satu. Yang kedua, penjelasan wasiat Adam. Pesan. Wasiat bisa diartikan kalau dalam itu oke. Kabar turun 5 waktu bahkan mungkin. Wasiat itu apa? Bersedekah cuma disandarkan kepada telah mati. Ya, ini wasiat kalau ada meninggal, sawah yang dipojong 2 kotak, 2 petak buat anu, gitu. Itu namanya kalau kita artikan terminologi wasiat kepada tinggi, kembalikan kepada tinggi. Ada tuh bab wasiat. Dan wasiat yang itu nggak boleh lebih dari 1/3 dan semua hartanya itu yang wasiat. Kalau lebih dan 1/3 itu haknya ahli waris. Tanya boleh nggak? Kalau nggak boleh, ambil paksa. Umpama duitnya ya, asalnya 90 juta tuh peninggalan, dia wasiat 40 juta, lebih nggak 1/3? Lebih berapa? 10, ambil buat ahli waris. Oh, hak ahli waris. Dan karena Nabi seperti itu kebanyakan. Jadi jangan kita sedekah ke orang, anak kita jadi lebih miskin gitu, kuantan. Tetap hak ahli waris itu didului. Tapi tetap wasiat emang disuruh karena emang ada orang begini masih hidup, masih sehat, yang namanya sedekah mau pelit gitu dia, masih doyan sate bakar, sate madura, sate tongseng segala macam. Nah itu sedekah waktu lagi bugar, lagi fit, lebih afdol ketimbang sedekah waktu sakit. Dia sedekah nggak boleh makan emping, nggak boleh makan goreng, nggak boleh makan kambing gitu ya. Sedekah baru dia. Tapi mau juga sih daripada sedekah. Tapi dibandingkan mau masih ambil semua makan nggak dibandingin menurut. Tapi sehat. Tapi duit sama-sama dia lebih dibutuhkan. Nah, sedekah waktu hidup walaupun sakit lebih afdal ketimbang dia udah mah kalau mati itu gini wasiat nih. Jadi dia sedekah mau mati dulu sedekah. Nanti wali sudah dengar masuk kan orang begitu mati kalau mau tapi wasiat. Tapi negara orang sampai pelit nantinya kalau mati kan itu buat anu. Dia sedekah nungguin memang mati, dia nggak perlu ngeriain lagi namanya. Tapi alhamdulillah masih mau sedekah juga gitu. Alhamdulillah. Itu wasiat banyak ya mengenai terminologi dalam fikih ya wasiat. Kalau di sini kan wasiat bukan itu. Kalau khotbah itu kan wasiat pesan ya nasihat ya. Wasiat kita itu termasuk rukun khutbah kan hamdalah, sholawat, wasiat, hamdalah, sholawat, wasiat, sama apa? Baca Quran di pertama, tapi boleh dua. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Nah kalau doa orang muslimin, khutbah yang kedua itu rukun. Jadi wasiat di takwa termasuk rukun khutbah. Pesan takwa itu usikum wa iyyakum gitu. Ya, nah
Ini sama nih. Ini pesannya siapa? Pesannya Nabi Adam kepada ilabnihi. Wasiat nanti kalau ada meninggal, khalifah yang usia kesalahan ente waisis. Kayak seorang kiai wasiat kepada anaknya yang paling sulung atau paling nanti pondok yang ini lo yang ngurusin, pondok yang sono lo yang ngurusin gitu. Tapi itu wasiat namanya gitu ya. Kan ya, ini masih hidup itu wasiat. Ya. Kalau seorang kaya wasiat semua hartanya kasih seorang nggak boleh, dibatalkan secara hukum. Karena kan hak ahli waris lebih kuat. Seluruh harta saya buat si kamu, nggak bisa. Walaupun wasiat, walaupun pakai notaris ya, kalau kembali ke hukum agama itu dibatalkan. Tetap maksimal wasiat ke orang lain ataupun ke sama ahli waris. Tapi kalau ahli waris mesti ada persetujuan dari orang lain. Saya wasiat yang sepertiga atau yang seperdua sepertiga ya. Buat si sulung tanya boleh nggak yang lain tuh. Dan waktu nanya mesti lagi tapi udah meninggal siapa? Bapaknya. Soalnya kalau masih hidup nggak enak. Ya kalau bapak sakit lagi. Tunggu apa ini? Hanya jadi ada semacam pembimbing nih. Itu juga. Iya gimana ya? Kalau kita satu nama aja. Oh. Dan nanti mesti gede, jangan mesti bocah. Ada mesti bocah. Ya, bisa kasih apa? Mungkin juga nih anteng. Mesti turun gede. Paham nggak? Jadi tanya itu setelah yang wasiat meninggal dan yang tanya tuh udah balik. Lalu sah wasiat kepada ahli tunggu persetujuan ahli baru siap lah. Kan ada kado gitu ya. Timbul pengen tuh boleh nggak wasiat pada ahli itu coba nih. Kalau boleh silakan, tapi itu dia tunggu setelah bapak meninggal yang wasiat. Kedua nggak ada yang masih kecil, mesti udah gede semua, udah punya hak untuk ikhtiar tasawuf atau udah bisa nolak gini, lalu dia bisa tanya gitu. Kalau sudah puasin bocah 8 tahun, banyak ya, nggak bisa, nggak sah. Ya tahu ya, itu kalau kembali pada teknologi tinggi ya. Nah, kembali pada ini wasiat. Jadi Nabi Adam wasiat ila bunihi ke anaknya Nabi Allah Syekh alaihi salam. Nabi Syekh jarang disebut ya, itu juga nggak ada ya. Ada dari hadis Nabi ya. Wa ma'na syirk, apa arti syirk? Hibatullah, pemberian Allah. Hibat itu pemberian. Hibat juga ada bab ini, ada bab wasiat, ada bab ngas. Kalau hibat tuh nggak nunggu mati, ngasih aja. Hibah ada dua terbagi, ada hibah bitawabin, ada hibah bila tawabin. Hibah pakai ganti, itu kan bitawabin tuh. Undangan, ya, itu kayak ini tuh hibah ditawabin. Kalau zaman dulu ya lagi ya, orang kampung ngasih kalau ada acara 40 hari mau pakai beras, telur, ini mentah itu ya. Ntar pulangnya ngasih apa? Nasi mateng, ya, tempe, besek gitu. Itu apa? Ini nggak ngasih, cuman ada semacam apa? Balik. Itu kaprah gitu. Nah itu dia namanya hibatun bitawabin. Hibah cuma pakai imbal balik gitu. Nah kalau hibah bila tawab itu dia kaitan ngasih pada orang gitu, hibah ya. Cuma kalau orang yang belum dikasih belum terima boleh ngambil. Kita ngasih kue bodoh, ngasih kue, ngasih pastel gitu ya. 20 biji itu 3 biji tetangga. Tapi makanya kok istrinya ya si yang tua belum dapat siang gitu. Jadi yang lu kita lagi, boleh tuh. Kalau belum, yang belum terima tuh. Kalau terima, apa boleh. Apa namanya? Kalau terima, kalau belum terima boleh. Kalau belum terima, kalau udah nggak boleh.
terlibat dalam teknologi tinggi ya. Baik, kembali pada ini pemberian Allah nih. Wasan mayahu dan salah baca tusumi tapi samaya siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa dipakai gomil taklis nih alif sammayahu. Kalau kita belajar sorot wasamma umasammaya sammau sama yusammi ismun nama dia. Dan keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa menamai siapa tuh? Nabi Allah Sis dengan Sis. Bizalika kenapa Siti Hawa dan Nabi Adam namain Sis? Kan? Kalau ada timbul pertanyaan li'annahuma karena keduanya ruziqahu diberi rezeki dikasih anak siapa? Nabi Allah Sis ba'daan kutila Habil. Gak lama Habil dibunuh sama Qabil. Seluruh anak-anak Nabi Adam yang lahir semuanya kembar, kecuali itu dia Nabi Allah Sis. Sekarang untuk nambel Habil kan kembar anak Buddha dibunuh kan berarti kan kalau kan sendirian nih untuk nambel kembar tadi gitu. Makanya Nabi Sis lahir sendirian gak anak kembar gitu ya. Amin. Lanjut. Qala Abu Dzar fi hadithihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari ya. Fi hadithihi dalam hadisnya melalui Rasulullah Nabi bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah anzala mi'ata sahifatin menurunkan 100 suhuf. Ada kitab, ada suhuf, tapi masuk golongan kitab juga. Ini kitab suci itu Allah turunkan apa? 100 suhuf wa arba'a suhufin 4 suhuf 4 kitab. Jadi 104 kitab suci. Kitab suci kan iman rukun iman berapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman ketiga. Ya. Nah, yang 104 ini ala syita khamsina sahifatan 50 suhuf. Ya. Di sini cuma potongan ya. Kita buka di kitab lain tuh. Ya, karangan siapa? Syekh Awil Bantani. Ya. Nah. Fal-kutubul munzalatu mi'atu kitabin wa arba'ata asyara sunnah. Ya, ada 114 kitab suci. 50 atas Nabi Allah Sis, 30 atas Nabi Allah Idris, 20 atas Nabi Allah Ibrahim, ya, dan yang 10 ini, 10 kan 50 Nabi Sis berapa? 30 berapa? 68 bu, Idris dan 20 berapa tuh? CPS. Nah, yang 10 lagi, akhirnya ulama ada yang mengatakan Nabi Adam 10, ada yang mengatakan Nabi Musa. Sebelum kitab Taurat gitu. Tapi yang sini bilang kitab Taurat ada Nabi Musa. Di kitab lain itu bukan 104, bukan 104, 100 dan Nabi itu sudah ada. Yang ada gini. Itu sama juga nih Senawi juga, ya. Allah menurunkan kitab suci dari ke bumi sebanyak 104 kitab. 104 kitab. Nah, suhuf khusus bukan 50 tapi 60 suhuf. Tapi suhuf gambaran bukan kalau kita kan jadi kalau bel gitu ya, kalau suhuf itu cuma gambaran doang, ya. Sis 60, kalau Ibrahim apa ya? Ada 30. Nabi Musa sebelum Taurat ada berapa? Ada 10. Pas enggak? Pas ya? Nah, Taurat, Injil, Zabur sama Quran. Adapun isi kandungan suhuf sis jawab sih
Banyak jarang sampai nudrok banget ya. Tukiran suhuf itu apa gitu. Ya, paling ada yang dapat menemukan beberapa petikan. Apa? Petikan suhuf Nabi Allah Sis. Pertama, mengenal Allah. Para ada 16 tapi nggak semua nih ya waktu sama sama kita ya, ma'rifatullah ya. Tahu kepada dia ngaji kita tahu dia gitu. Mengenal sifat Allah, mengenal Allah, para malaikat. Yang kedua, mengenali kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan mesti dikerjain, diusahakan, sabar. Kalau keburukan mesti jauhi amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mendengarkan dan mentaati perintah penguasa. Ya, ada tuh hadis Nabi yang ati Allah wa ati Rasul wa ulil, tanpa bicara politik dalam negeri. Paham? Anda cari ya. Ya, jadi mendengarkan mentaati perintah penguasa sama teman ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Itu ada tuh petikan support system. Ya, yang poin keberapa gitu, ya berbakti kepada orang tua. Kemudian memperhatikan nasib kaum papa, fakir ada al-fuqara wal masakin. Ada juga tuh. Kemudian intoleransi kepada orang asing, musuh agama. Asyidda'u alal kufar ruhama'u. Itu sama asyidda, tegas. Enggak tegas, maksudnya enggak azam di gereja gitu, enggak ceramah di gereja gitu. Paham enggak? Ada toleransi, ada intoleransi. Kalau toleransi itu, kita punya teman orang Kristen, dia ada hajatan, kita bantuin. Yang berundangan, tahu nggak? Apalagi nyiapin semua segala macam. Kita ada kemana kan, Dek? Dia bilang, gitu ya. Nah, sampai depan gerbang gereja, lepas. Nah, saya kalau datang dalam nanti toleransi, kalau keluar masih tuh mana tuh? Mana oleh aku pakai kalau udah ke dalam itu tuh udah masuk tuh. Kalau di bawah, kalau dapat sekolah toleransi. Paham nggak? Jadi jangan aku sih jangan masalah kaprah nih, masalah apa? Toleransi. Jadi ceramah di gereja dan adroh ya toibah. Apa ya cara Natal? Ada tuh di Bantu. Gereja apa sih adroh? Itu mau yang ngaco. Udah nggak ada apa? Udah nggak apa ya? Jadi kan bukan berarti kita ada gereja memakai itu nggak boleh, biasa bergaul ini sama orang kan. Cuman sosial kalau untuk agama ntar dulu, akun, itu begini, ya. Ya jadi pas banyak itu mengenai support shift ya, mungkin yang akan penting kali di sini, ya. Iya. Jujur dalam bertutur kata, bohong, ya. Adil berlaku adil, bersikap warok, sama tuh. Jadi apa sih prinsip atau falsafah tasawuf ada dalam beberapa poin dalam sobat sistem, bersikap warok dalam urusan dunia, ya. Berlaku lemah lembut, hilang, enggak berangasan, enggak gerabah gugu, hilang dan ini, ya. Itulah banyaknya beberapa petikan poin dalam sobat shift. Kembali kepada materi. Jadi sobat shift, ini belum beres dulu. Jadi di sini kalau kita merujuk ini kepada Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Zabur. Jadi kita sebutin ada sobat selain Nabi Moses juga kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa. Suhufi Ibrahim, jadi inna hadza la fi suhufil ula. Jadi tadi mengenai suhuf Ibrahim ya.
Ibrahim. Ada pertanyaan ya dari seorang sahabat nih, ya. Ya. Oh, Abu Dzar Al-Ghifari juga. Abu Dzar Al-Ghifari nanya, ya Rasulullah, apakah Allah menurunkan sesuatu daripada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Benar, suhuf itu mau Musa dia. Nah, kemudian nanya, bagaimana itu? Apa isinya? Kata Nabi, kanat ibaron kullaha, ya, semua suhuf Ibrahim dan Nabi Allah Musa ibrah. Suhuf Nabi Musa ibrah namanya. Ibrah itu renungan. Ini bunyi petikan suhuf Nabi Allah Musa ini. Bukan Taurat, tapi suhuf. Kalau Taurat itu hukum, salah. Apa tuntunan hidup. Kalau ini renungan gitu. Pelajaran atau nasihat. Ajib itu, kata Allah nih, liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Dan Nabi Allah, aku heran, gak habis pikir. Bagi makhluk yang bernama manusia, dia yakin akan datangin mati buat dia, tapi masih bisa girang. Dia bakal mati, masih bisa ngetawain tukang es. Ya. Dia apa? Mati yakin apa yang mati, tapi masih bisa girang. Ajib betul. Liman ayqana bin nari kaifa yadhaku. Aku merasa heran bagi orang yang yakin akan ada neraka jahanam, tapi kok masih bisa ketawa. Gini, ya. Sekarang yakin, percaya, iman sama neraka. Kita nggak tahu, tapi kenapa kita masih bisa ketawa? Nah, jadi bagi orang-orang yang udah suruh, udah al-alquran, bingung sama orang. Karena tidak takut neraka gitu, masih bisa ketawa. Kemudian wajib tuh liman ro'ad dunia. Aku heran bagi orang yang melihat dunia. Watakon lupaha, selalu dunia itu berputar. Para yang di bawah, para yang di atas, para tua, para muda, para miskin, para kaya, gitu kan? Senang, susah, pusing, girang. Terus dia begitu. Besok dia lagi tawa-tawa, lagi happy. Besoknya dia lagi bersenang, bergalau gitu ya. Itu orang itu kan. Nah, bagaimana dia bisa tenang sama dunia gitu? Adem gitu, bentak gitu. Ya maksudnya nggak mau ibadah gitu. Enak aja, tenang, tidur, happy, weekend segala macam. Nggak berasa tuh dia. Kalau orang muslim kan gitu konsep dia. Kita udah mati, nggak mati gitu aja gitu. Umur udah keburu. Kalau itu mati gimana ya? Kalau kita begitu. Dan orang enggak ada yang begitu. Yang penting hidup dia udah di dunia aja. Itu apa ya? Pikiran orang itu dia. Mungkin sebagian ateis ya. Enggak, udah hidup di dunia aja gitu. Nah ini gini. Dia merasa dunia itu berguncang, berbolak-balik, berputar, tapi dia merasa tenang. Kemudian ajib tuliman ayqana bil qadri. Aku merasa heran dengan orang yang yakin dengan takdir. Ternyata Allah sudah bagi-bagiin semua ini, takdirkan si anu begini, ya, rezekinya begini, umurnya begini, tapi untung kayak tuh dia merendam, kayak tuh sama Allah, suka ngeluh, suka curhat, suka ngeluh, sama orang gini, dah, kita tahu kalau semua Allah yang takdirkan gitu, ya. Nah, itu beberapa petikan daripada suhuf Nabi Allah Musa. Kemudian Abu Dzar tanya lagi, Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, bagaimana bunyi atau isi petikan suhuf Nabi Allah Ibrahim? Ya, Nabi jawab, kanat amsalan kullaha. Itu kebanyakan perumpamaan gitu. Kayak gitu. Masaluhum kama terlistau pada naroh gitu ya. Jadi kayak perumpamaan. Ayyuhal maliku wahai raja al-musallatu, yang diberikan kekuasaan, al-mubtala, yang dapat cobaan.
Percobaan tuh yang jadi RT ini belum, RT belum. Kalau sekarang masih belum nih, kira-kira nih. Ini belum. Udah. Ini ya orang tuh pengen jadi menteri. Kamu setuju? Alhamdulillah, gitu. Dan dicoba sama Allah. Kayak kita dapat kecelakaan, itu bisa nggak kita beban itu, makanya Sayyidina Umar nggak mau. Orang-orang yang ngerti agama yang tahu tuh nggak mau pada kabur mendapatkan apa nih jabatan mau gitu. Orang berebut apalagi nanti RT apa 5 berapa UMP iya orang begini lagi tapi maaf ya nah jadi itu dicuci apa diuji al-makruh tertipu tapi gitu. Nah ini sesungguhnya aku kata Allah lam ab'atka alim nggak mirip-mirip jadi pejabat negara apa jadi pemimpin lita jemaah dunia untuk mengumpulin dunia bukan untuk memperbanyak digit di mana di nomor apa itu rekening iya tadinya cuma ada 10 apa ada 7 dan 10 gitu lama ya nomornya nomor digit nomornya cuma ada 8 ya cuma ada 10 gitu coba nggak begitu ada walakin ini akan tetapi bahas juga aku kirim kamu litaudda anni untuk engkau tolak dari dakwatal mazlum doa yang terzalimi ada di pemerintah itu untuk apa ngatur orang jangan main zolim-zoliman itu dia butuh sesuatu lembaga yang memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang itu dia pemerintah tapi wajib milik pemimpin mau nggak mau ada ulama malikum zolum khairun min fitnatin tagum raja yang zolim raja yang otoriter pejabat yang tukang korup yang markup segala macam ya itu mendingan ketimbang nggak ada lembaga pejabat nggak ada polisi nggak ada MK nggak ada aparat tapi kita ngurus apa repot tuh ada begal ada yang ini ya bulan puasa awal hilal kan ribut tuh ya ini tuh ngurusin udah menteri ada nggak apa udah amat semua gitu maksudnya jadi lebaran kapan sih ada bilang sekarang ada bilang besok gue malah mau nyemur nih bini gue gitu kan gara-gara bini mau nyemur gitu berantem siapa ya tetangga belum ke besok sekarang berita apa gitu jadi emang sih zolim kan kalau begini zolim yang mak gitu zolim gitu itu jadi walaupun bagaimana itu dibutuhkan pejabat negara gitu ya Pak ya gitu jadi fungsi gitu untuk supaya orang zolim itu orang zolim dianumi gitu diakumoh gitu bukan ditambah bukan jadi dia jangan sampai doa dia tujuan itu lo nolak jangan sampai dia doa kepadaku sebab kalau dia doa tapi doa ini kagak ditolak oleh Allah gitu pas dari Pak ya doa oleh mazlum mustajabun doa ini orang yang teraniaya diterima walau ala fami kafirin sekalipun dari orang kafir yang doa kalau dia dizalimin gitu ya. Ya itu beberapa apa petikan apa suhuf Ibrahim yang tadi bilang ada 10 ya dan bilang ada 20 gitu ya. Baik kembali kepada materi mana itu jadi gini ada berapa dapat 50 suhuf di kitab ini ya ala syida khamsina sahifatan 50 suhuf kemudian orang Muhammad bin Ishaq berkata Muhammad bin Ishaq apa omongan beliau makalah beliau ya walamma hadarat dan tatkala
telah hadir, telah datang Adam ke Nabi Allah Adam al-wafatu kematian tatkala menjelang sakaratul maut. Nabi Adam itu mati. Ahida, beliau mengadakan perjanjian wasiat beberapa omongan penting kira kepada anaknya Syekh Nabiullah Syekh wa 'allamahu, dan Nabiullah Adam ngajarin Nabiullah Syekh sa'atil laili wan nahar. Satu bukan jam ini, bukan jam ini, bukan waktu, putaran waktu siang dan malam. Kan waktu itu kan belum ada jam-jam, kalau nggak salah ditemukan abad ke-13 kalau yang tinggi. Bahkan katanya yang menemukan jam itu orang kita, orang muslim itu namanya Ismail Al-Jazari, penemu jam di dunia pertama tuh, ya, sama tuh, ya. Kita aja buka-buka lahir tahun 1136 Masehi itu, ya. Beliau penemu jam pertama. Jadi abad ke-12, 13 nanti Nabi kita Muhammad lahir abad ke-6. Dapat wahyu abad ke-7, 672 Masehi. Tapi pemerintah belum. Waktu itu kan penggunaan waktu sholat zuhur min zawalish syamsi, dari tergelincir matahari. Kalau masih di atas belum zuhur, udah nempel dikit mana ini ya, baru zuhur. Ini dikit doang. Kalau masih di atas masih kalau belum, masih istiwa namanya. Masih kalau udah zawal zuhur gitu. Ya, kalau asar ila masiri dzilli kulli syai'in mislahu tuh. Jadi kalau pakai tiang itu bayangan sesuatu itu sama. Enggak, kalau tiangnya 2 meter bayangannya 2 meter. Nah, lo bikin asar zuhur keluar. Paham nggak? Itu pakai matahari. Nah kalau maghrib sampai terbenam matahari, urutannya habis semua. Kalau kita di pantai itu nyemplung kemana? Kalau kayak gitu. Kalau masih normal dikit aja gitu tuh, belum maghrib, masih ada asar dikit lagi. Kalau udah belum semua maghrib, gitu. Paham nggak? Kalau isya apa? Bimaldi syafaqil ahmar, megang yang suka ada tuh ya. Matahari udah ada, cuma masih ada apa ya? Iya, bayu. Nah, bayu yang kuning itu, nah itu kalau masih ada, belum isya, kalau hilang semua, baru isya. Gitu. Ya, nah kalau subuh apa ya? Terbit, fajar. Ini fajar apa ya? Satu, fajar sodik. Ada lagi 2, ada fajar sodik dan fajar kazib. Kalau kazib itu jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2-an. Jadi dia udah terang, cuma panjang ke atas. Lama gelap lagi. Jangan dulu matanya sudah tentu suara ayam kukurin itu jam 3, tapi kan hilang lagi. Diketipu sama apa tuh? Fajar, kazib namanya. Kalau sodik, dia paling memanjang dia, melebar. Ufuk dia, lama-lama perang. Fajar, sodik, ya. Mungkin yang suka yang tahu nih, yang suka di gunung gitu. Kalau dia jam 2, jam 3 di badan, tahu tuh. Terang, panjang, lama-lama gelap lagi. Itu tuh namanya fajar nipu. Nah, kalau dari fajar bener. Yang tua tuh, terang itu dia melebar. Lama-lama perang berdua. Waktu subuh. Itu jadi di sini bukan jam itu ya. Itu waktu tadi tuh waktu apa sih? Waktu duha, matahari terang, ya. Waktu tolong, tuh. Jadi bukan dengan jam, bukan dengan ini enaknya, ya. Gitu. Kalau itu dia kalau agama kita seperti Muhammad begitu, ya, sebelum ada jam, peredaran apa ya? Matahari gitu, ya. Kemudian timbul pertanyaan tuh, kenapa
zuhur, zawal, tergelincir. Kenapa asar? Apa sih udah mulai condong? Kenapa maghrib terbenam? Apakah hikmahnya? Ulama sebagian enggak, udah kita sambil waktu. Tapi ada beberapa ulama yang menjelaskan tuh hikmah sir kenapa subuh terbit fajar. Ya, kalau terbit matahari itu seperti orang manusia orang brojol gitu kan ya. Dari perut emak sebelum brojol itu belum tuh orang. Udah terbit tuh di perut tuh sebelum brojol 6 bulan 4 bulan ya udah ada roh tuh. Itu udah brojol deh, udah hidup terbit fajar tuh. Wajib sholat subuh baru terbit matahari di brojol. Naik tuh umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu jam 10, jam 11. Nah masa jadi dia itu berarti berapa ya? 20, 25, 30 ya itu dia zawal waktu zuhur 40 tuh. Nah 41, 42 asar sampai 50, 60 asar tuh jam 3, jam 4 tuh asar disebut generasi wal asri, generasi tuwe. Kemudian 60, 70, 80 jam sampai jam 6. 90 jam 6, jam 80 mati. Ibu ada? Masih ada kayaknya? Masih ada, itu dia sisa manusia tuh. Lama-lama sehari, 2 hari, 3 hari pecah, 7 hari, 10 hari habis kan? Habis. Dia intimak namanya. Habisnya sisa matahari, habisnya apa sih megang-megang merah tuh dengan tanda masuknya waktu. Ingat itu waktu di tanah masih ada beberapa hari, setelah itu habis tubuh itu jadi apa? Tanah. Itu pun waktu maghrib habis lagi. Setelah waktu isya. Matahari udah terbenam tapi masih ada sisanya. Nah nanti saja habis apa? Masuk waktu isya. Ya? Paham ya? Baik, habis ini. Jadi bagi Anda diajarin apa? Ngajarin sampai habis waktu-waktu menurut itu dia pelajaran saat ini saat sih waktu naik, waktu condong, waktu tinggi matahari gitu ya. Nah, kemudian wa a'lamahu bil muqridufan ba'da dalika. Nabi Adam ngasih tahu nanti akan terjadi tufan. Nabi Allah Nuh nanti bakal terjadi banjir besar atau banjir dunia. Kemudian qala berkata siapa? Dia beliau nih, ya, Abu Zar nih. Wa yuqalu dan dikatakan inna ansaba bani Adam, semua nasab Nabi Adam kita semua nih yang semua ada di dunia nih semua lah al-yaum hari ini kullaha semuanya tantahi ila syirk, semua nyambung kemana? Nabi Syekh yang 40 anak itu nggak ada semuanya. Satu anak Nabi Allah sis, semua anak cucu manusia itu yang sekarang semua miliaran itu asal muasalnya dan satu dia Nabi Allah sis. Dan sisa wasairu auladi Adam, sisa Nabi Adam yang lain anak-anaknya, cucu-cucu Nabi Adam dari anak yang lain in qarudu wabadu putus. Jadi nggak ada lagi tuh dari Iklimah, dari Labuda, dari Habil, dari Obil, dari Abdul Muhis ya. Kalau itu nggak ada lagi habis putus semua. Ya ada siapa? Dari apa? Dari Allah sis yang sekarang ini anak cucu Nabi Adam yang bernama umat. Semua nyambung sampai hanya ke Nabi Allah sis alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana taqabbal annana qadarna annana syukrana أشرفنا فاتوب علينا توبة فنسير كل حرب واستر
العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا وباكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب أصحابي والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا نبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا نبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك على محمد